Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mewawancarai dengan Mas Hatta sebagai penanggung jawab manajemen dari Baru Cafe, dan kebetulan owner sedang berhalangan hadir. Nah, dari kelompok kami ini akan membawakan beberapa pertanyaan terhadap Mas Hatta, yaitu dari manajemen informasi sistem, pengukuran permintaan pasar, dan perilaku pembelian konsumen. Nah, untuk yang pertama ini saya menanyakan tentang tema manajemen informasi sistem. Yang pertama ada sistem produk apa yang menyediakan informasi tentang produk perusahaan di UMKM Baru Cafe ini, Mas? Sistem apa? Sistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan di UMKM ini. Kalau kita menginformasikan Baru Cafe ini ya, kita masih menggunakan sosial media tentunya. Kita juga ingin melingkup komunitas, apalagi kan ini lokasinya dekat dengan UMK, jadi kita merangkul semua sobat-sobat UMK di sini supaya bisa lah Baru Cafe ini dijadikan tempat mungkin untuk mencari hangout atau untuk kebutuhan rapat dan lain-lain. Oh, berarti itu lebih ke pasarnya, ke anak-anak mahasiswa dan sekitarnya ya, pelajar untuk mengerjakan tugas bersama. Terjadi sedia orang rapat juga ya, Mas? Oh iya. Oke. Yang kedua ini sistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Kalau dari jaringan distribusi perusahaan kita masih belum menyediakan itu. Iya. Ya kita masih belum menyediakan sistem antar kirim lah untuk beberapa produknya. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan kalau nanti beberapa bulan lagi kita bakal bekerja sama dengan platform seperti Gojek atau GoFood seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Untuk yang ketiga ini sistem promosi yang menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan terus di UMKM sama penjualannya. Kita masih menggunakan sosial media ya, apalagi kita menggunakan teknik sebenarnya platform TikTok karena itu memang benar-benar menjanjikan. Kita membuat video tentang promosi di TikTok dan alhamdulillahnya dapat feedback yang baik. Berarti lebih ke digital marketing ya, Mas? Digital marketing. Oke, ini subtema yang pertama sudah, Mas. Ini saya mau bertanya tentang tema yang kedua tentang pengukuran permintaan pasar. Mungkin yang pertama jumlah orang yang mencari produk atau jumlah orang yang datang ke Baru itu gimana, Mas? Per harinya? Oh iya, bisa dikatakan mungkin ya per hari gimana? Sebenarnya ini memang menyesuaikan harinya karena tidak semua setiap hari dalam satu minggu itu penjualannya tetap. Kadang sepi, kadang juga ramai. Apalagi kalau di hari Sabtu dan Minggu itu lebih ke arah ramai, pembeli bisa mencapai 20 orang atau 20 item yang terjual. Kalau sampai Rabu sampai Jumat penjualannya bisa dibilang masih sedikit. Berarti yang ramai di weekend ya? Weekend. Oke, yang kedua ini kesediaan mereka untuk membayar entah melalui pembayaran apa, Mas? Lewat pembayaran apa di sini menyediakan cash tunai dan juga QRIS. Jadi pembeli bisa cash atau lewat transfer. Oh, itu memudahkan sarana pembelian. Nah, untuk seberapa banyak produk yang tersedia untuk konsumen ini pada harinya, apa kita menyetok apa gimana, Mas, dari Baru Cafe ini? Ya, sebenarnya ini bisa dibilang peraturan perusahaan ya. Yeah. Dimana kalau apalagi ini kafe, jadi setiap orang kan pasti permintaannya ada yang tetap. Jadi untuk produk yang besar kita menyediakan stok yang lebih. Gitu. Jadi masih penjualan masih stabil dan jarang kehabisan. Ya pokoknya produk yang bestseller kita stok lebih. Oh gitu. Terima kasih. Untuk subtema selanjutnya yaitu perilaku pembelian konsumen. Nah ini kita menyangkut konsumen ini, Mas. Yeah. Yang pertama ini ada pertanyaan bagaimana minat konsumen ini di Baru. Minat konsumennya di Baru ini gimana, Mas, pembelian dari orang-orang ini, pelanggan? Maksudnya ini apa yang dicari di Baru gitu? Iya betul sekali, lebih ke situ, Mas. Di sini selama saya bekerja di sini saya random bertemu orang-orang, tidak hanya anak muda, kadang ada yang tua juga ke sini dan tidak lain itu kan saya kalau saya melihat yaitu mencari ketenangan atau juga waktu untuk santai karena di sini kan lingkungan Baru ini
tidak terlalu ramai, Iya. jadi mungkin Enak ya. ya enak buat menyendiri atau menikmati secangkir kopi untuk refreshing pikiran seperti itu. Sama fasilitasnya mungkin Mas? Fasilitas di sini kita menyediakan wifi, di ruang rapat juga sudah ada AC-nya. Hmm. Dan untuk kebutuhan lifestyle terutama untuk cewek-cewek ya, kami menyediakan mirror untuk mirror selfie. Oke. Jadi mau di bawah di atas sudah ada mirrornya, Spot foto ya? spot foto. Jadi untuk kemudian Instastory kita sudah. Oke. Mungkin yang selanjutnya Mas, menu apa yang paling diminati konsumen saat berkunjung? Itu minuman basic apa gimana? Oke, kalau yang masih sering itu kita anggap aja kopsu. Kopsu masih bestseller. Awalnya itu kopsu rega, tapi sekarang udah pindah ke kopsu baru. Itu varian baru dari CEO kita yang berpengalaman di luar negeri waktu di Malaysia. Kopsu baru itu kopi susu bercampur dengan madu. Jadi kalau untuk makanannya sendiri di sini mix platter untuk ngemil baru. Jadi buat yang rame-rame biasanya ngopi bareng pada pesennya mix platter. Jadi berbasis kopi dan susu ya, Iya, utamanya ya. susu. Nah, oke Mas, terima kasih. Yang ketiga nih, yang terakhir mungkin ya. Apa yang membuat konsumen tertarik atau betah di Baru Cafe ini? Oke. Nah, ini. Yang pertama, jauh dari lingkungan kota. Maksudnya gini, kalau orang-orang itu di kafenya itu di pinggir jalan, pasti bakal berisik atau terdengar sama orang. Kalau di sini tuh mungkin ditanami pepohonan, tanaman-tanaman, bisa dilihat sendiri di luar tadi juga ada taman-taman. Jadi di sini udaranya fresh, segar, dan juga mungkin jauh dari pemukiman. Jadi untuk ngopi hangout tuh bisa santai tanpa gangguan apapun. Letaknya strategis ya. Letaknya strategis. Ada yang lain selain tentang letak atau gimana, mungkin bisa dimasukin fasilitas atau menu yang enak dan lain-lain, ada promo apa tidak? Kalau promo kita lagi diskusikan ya. Diskusikan, tapi mungkin kalau promo itu lebih ke Ramadan. Ramadan kita akan menyediakan paket Ramadan dengan harga, atau kita komboin menunya, kita pakai dengan harga di bawah sebelumnya gitu. Oke. Dan juga tempatnya saya lihat juga berpotensi bagus. Jadi Berpotensi mungkin bagus. yang membuat betah juga dari tempat, sisi letak dan fasilitas, dan mungkin lengkap lah. Di sini kan ada yang menyediakan tempat rapat juga ya Mas. Iya. Oke, gitu. Mungkin itu. Oke, Mas Hatta, ini terima kasih tentang wawancara ini. Terima kasih telah membantu ya. Semoga kedepannya Baru Cafe tambah maju lagi. Amin. Oke, dan insya Allah kita akan membantu lah paling tidak untuk promosi lah enak. Oke, terima kasih Mas Hatta. Iya.